Mesra juga informasinya 102,8 Radio Mesra itu namanya. 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now another hour right here, right now on www.radiomesra.com. number 1 internet radio station. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini kita kembali bersama. Alhamdulillah, wajah gagah Bang Ude yang selama ini sudah kita langsung, lihat ternyata melalui messenger. Alhamdulillah. Woi, sangat bercahaya Bang Ude wajahnya. Luar biasa sekali. Bercahaya sekali wajahnya tanpa lampu. Ya, sehat ke Bang Ude? Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya. Ya. Beda itu ya, Ya. Prodi dengan Bang Maman antara sehat dengan walafiat. Ya. Jadi kalau sehat itu fisik, tetapi tidak digunakan kesehatan ke masjid. Fisik? Tapi iya. Oh, Tapi kalau walafiat itu kesehatannya itu dipakai digunakan untuk beribadah kepada Allah. berarti bermanfaat kesehatannya. Ya, Ingat ini Pak saya Disengep Bari, Pak Disengep Bari. Jadi Bang Ude, kalau orang-orang di luar Islam itu artinya Ya. Sebenarnya tidak cocok untuk walafiat. Tidak cocok. Karena kan biasa kita tanya. Walafiat itu tepatnya itu nasihat kita beribadah. dengan AC ini. Dengan AC nasihat kepada iya. nanti Bang Ude. Biasanya kan mereka mungkin karena keseringan dengar kita kan Ya, banyak juga. sehat walafiat. Iya. Nah, Artinya istilah-istilah yang kita punya seperti misalnya astagfirullah, tiba-tiba dia begitu ya Allah bismillah. itu tuh sudah islamisasi sebenarnya Iya. kalau begitu. Akhirnya menjadi budayanya, Iya, budaya orang budaya. Indonesia. Mudah-mudahan mereka tersadar dan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bang Ude? Alhamdulillah. Puasa di negeri orang. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa penghargaannya orang. Jadi sebenarnya kita tidak datang kepada sebagai orang lain, tetapi kita hadir di sana sebagai saudara sendiri karena di sana masyarakat Bugis juga. Ya. Dan mereka sangat haus dengan dakwah-dakwah Islamiyah, dakwah-dakwah Islam yang menyejukkan, yang bil hikmah, yang mendidik. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah hal-hal yang bukan yang tinggi ya, Iya. yang berdasar sekali. Iya. Istilahnya bukan bersih itu udah mesti mewah. Iya. Rapi itu udah mesti mewah. Tampan itu udah mesti bersih. Iya. Sebelum masuk, Oke. gol-gol mulai baca. Oh, silakan. Ya, silakan. Ya, dari Pak Ambo ini Bang Ude. Ada mi Ustaz andalanku Alhamdulillah, amin. dari Ayo, Pak Roman. Dewan. Ya. Nah, ini baru seru karena sudah tampak langsung. Oke. Lihat langsung wajahnya. Iya. Alhamdulillah. Biar mak saya jadi penonton bersama Pak Dr. Kamaludin Kadir. Wah, Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. yang penting jaminan lancar. Tapi kalau Bang Ude itu berharap bahwa jaminannya bukan hanya di dunia, tapi kita berharap ada Iya. jaminan di Artinya akhirat. perbanyaklah jaminan kita. Artinya kerjalah untuk akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Ikut. Tapi Ikut. bekerja untuk duniamu belum tentu ikut akhiratnya. Oh begitu di? Iya. Mudah-mudahan Bologa mengingatnya. Insya Allah tidak diragukan Iya. kalau Ustaz itu Iya. satu. Insya Allah. Andalang itu Jangan Ustaz berpikir satu. itu. Jangan berpikir. Oh, jangan berpikir. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Iya. Baik, Ya. sedikit candaan kita. Artinya Oke. ini adalah pelepas kerinduan. Kerinduan, betul. Iya. Baru Saya sendiri yang kerinduan saya itu membuncah. Luar biasa. Ya, baik. Ya. Hari ini kita akan berbicara terkait haji dan umrah. Oke, betul. Ya, Hari ke- kebetulan Ke-8 kita ya. belum Iya. sama-sama ke haji ini. Mudah-mudahan ada rezekinya nanti ke situ. Insya Allah. Amin. Amin ya Iya. rabbal alamin. Ya, kita mungkin memulai dengan mendengarkan tadarus bersama Nanda Sikri untuk mengawali kebersamaan kita di obras Ya. sore Ramadan untuk kali ini. Oke, Silakan, Bosku. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك
Sadaqallahul azim. Baik. Terima kasih Ananda Sikri untuk yang sementara menonton kita di media sosial. Kita maaf ini tiba-tiba blank, kita ada gangguan. Mudah-mudahan bisa terselesaikan insya Allah, dan itu tidak akan mengurangi kebersamaan kita untuk di hari ini. Ya, dikudeta kak saya Bang Ude. Baik. Sedih baca bos, tapi meloni agak itu suratan takdir. Baik, kita mulai mungkin Bang Ude untuk fadilah malam ke-8 ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mesra di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama mesra bahwa kita sudah akan menuntaskan 7 puasa dan kita memasuki malam yang ke-8 di bulan Ramadan dengan tema sebentar malam seluruh wilayah Parepare adalah haji dan umrah. Adapun fadilahnya, siapa yang beribadah sebentar malam maka dia mendapatkan fadilah seperti Allah akan memberinya seperti apa yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Nah, kita kenal itu Nabi Ibrahim itu bahwa dia adalah merupakan Habibullah, kekasihnya Allah. Karena yang pertama Nabi Ibrahim itu dia pernah menyembeli 1000 ekor kambing dan 100 ekor onta, lalu dibagi-bagi dagingnya kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga doanya terkenal, Rabbi habli minas solihin, diberikan anak yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim diberikan adalah sebagai bapak dari nabi-nabi karena seluruh keturunannya itu adalah nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga adalah doanya terkabul sampai hari ini, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pembuktiannya adalah ketika Nabi Ibrahim berdoa bagaimana Allah menjaga Makkahul Mukarramah dengan seluruh wilayah di situ itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah sebentar malam itu Bang Dimas, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin. Tapi tanda kutip ya, bukan berarti Nabi Ibrahim dua istrinya berarti juga itu yang dikasih. Tidak, bukan itu. Ya, artinya kemuliaannya saya, kemuliaannya. Sebetulnya nanti Selena Bang Ude lupa kopi. Nabi Ibrahim itu karena dialah dakwah yang melawan bapaknya. Azar itu pembuat patung dan patung itu disembah oleh masyarakatnya. Lalu Nabi Ibrahim dalam dialog itu dalam debat itu yang paling hebat itu dalam berdebat dalam Al-Qur'an, kisahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, "Bapak, yang buat patung siapa? Gak bapak." Lalu masyarakat kita menyembah apa? Ya menyembah patung. Yang buat patung bapak. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Kenapa bukan bapak saja yang disembah? Logikanya kan seperti itu. Nah, itu luar biasa itu. Dan salah satu mujizatnya adalah Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar oleh api. Oke. Baik, insan mesra kebersamaan kita ini Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon di 085395350907. Wah, digaga pertanyaanku Bang Ude yang kenapa? Langsung kita terima. Luar biasa. Rindu. Luar biasa ini pendengar kita ini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ude? Alhamdulillah baik. Ya mau bertepang ya, pilih mau aman, mandasa kudu. Ya, terkadang ada jamak ya di politik. Jadi, kita cerita masalah haji ya. Iya. Nah, begini, ini kan banyak kedengaran di daerah kita umumnya. Yepa natuda yolo ko haji wi. Iya. Yepa nak busara. Ada nendre mapaki yolo kota haji. Iya. Itu banyak kedengarannya. Aja jolo patuda yolo yano, aja jolo pariolo. Iya. Itu banyak kedengaran di daerah kita. Yang jadi pertanyaan saya begini Bang Udin. Iya. Ini kan banyak haji sistem cicilan, arisan. Bagaimana kuncinya itu makada mangarisan ki, nadapi giliran bangun alena mendre. Bagaimana kuncinya wajah. Nah, jadi mudah-mudahan karena haji yang kita mau dapat
haji mabrur ya, haji Iya. mabrur. Tapi mudah-mudahan bukan haji yang pergi ke sana beli barang banyak pulang, nah itu haji dan kangennya sana. Oke. Jadi kita mengharap haji, apakah haji umrah, haji apa, Iya. mudah-mudahan sesuai niat dan Iya. kemampuan supaya bisa merasa bahwa haji itu merubah. Iya. Karena banyak kejadian waktu nade na haji masuk lara lampe. Pas haji lima itu masuk lara ponco Ponco nih. nih. Nah, terima kasih Bang Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Bang Gude, mungkin sebelum kita menjawab soal perubahan perilaku tentang haji dan haji arisan ini, mungkin kita masuk dulu sebenarnya pengertian haji dan umrah itu seperti apa? Iya. Haji itu sesungguhnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah memang Allah yang panggil kita untuk menunaikan ibadah haji. Makanya haji itu adalah ziarah. Ziarahnya dipanggil berkunjung ke Baitullah, yakni rumah Allah. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, orang yang melaksanakan ritual itu, lalu segala sesuatu dan perintah Allah yang dikerjakan pada saat dia di tanah haram, sebagaimana yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka itulah yang disebut dengan haji. Jadi kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Bagaimana umrah? Umrah itu adalah juga berkunjung ke Baitullah dengan catatan seluruh pelaksanaan ibadah haji dikerjakan di umrah kecuali satu, adalah wukuf di Arafah. Tapi tidak apa-apa dipanggil haji juga itu Bang Uda. Anda boleh. Tidak boleh ya? Kalau umrah saja misalnya. Umrah saja. Haji itu sebenarnya bukan panggilan, dia bukan gelar. Tapi haji itu, gelar itu, ini harus dipahami masyarakat kita. Bukan status sosial. Bukan status sosial. Haji itu adalah pahala atau ibadah yang Allah berikan predikat itu bagi orang-orang yang memang sempurna hajinya. Jadi haji itu ada tingkatan. Haji mardud, haji mandud, dan haji mabrur. Ada haji yang ditolak, ada haji yang diterima, dan ada haji yang diterima lalu diberi hadiah. Nah, itulah haji mabrur. Rukun Islam yang kelima kan Iya. ya? Berarti harus fasih dulu syahadatnya, sholatnya. Akhbirni anil Islam, kata Rasulullah, sampaikanlah kepada aku, kata Jibril, sampaikan kepada aku apa itu Islam. Lalu Nabi mengatakan, al-Islamu huwa an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah, kemudian wa tasum Ramadan, lalu al-hajju, lalu adalah haji. Jadi urutan keempat, urutan kelima, artinya menyempurnakan dulu yang keempat itu baru kita dipanggil ke tanah suci. Jadi dengan mampu mampu. Jadi mampu di sini bukan berarti apakah kita mau masuk arisan, jadi begitu. Apakah kita mau predikat haji? Enggak. Haji itu predikat peninggalan Belanda sebenarnya, sama dengan politik. Belanda menjajah Indonesia itu di Jawa. Lalu apa kata penjajah Belanda bahwa, dan ini pernah disiarkan di TV One, itu sejarahnya panggilan haji, bahwa ketika Belanda melihat bahwa antusias daripada masyarakat Islam waktu itu terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan, lalu mereka juga berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah. Lalu Belanda itu memberi gelar kepada orang yang dari tanah suci dengan panggilan haji, supaya mereka terlena dan tidak berjuang lagi melawan mereka. Politik. Nah, itu politik. Yang kedua, ketika ulama-ulama kita masuk ke masjid dan mengajarkan Islam yang sesungguhnya, bagaimana kita umat Islam tidak boleh dijajah dan tidak boleh melakukan kekerasan, maka Belanda dengan klaim politiknya bahwa umat Islam tidak boleh berpolitik, karena itu politik dianggap sesuatu yang sangat kotor. Nah, jadi kita sudah didisket pikiran kita, sehingga dalam pikiran kita sudah terdisket itu bahwa politik itu jelek, sehingga tidak boleh lagi membicarakan politik di masjid, sehingga jauh dari pergerakan kemerdekaan, sehingga kita umat Islam stagnan, tidak lagi berjuang untuk membela NKRI. Dari situlah sehingga sampai hari ini itu sudah masih ada peninggalan Belanda seperti itu, dan peninggalan Belanda yang paling nyata adalah panggilan haji. Panggilan haji itu ya. Panggilan haji. Jadi sebenarnya kita tidak usah terlalu bangga dengan status sosial haji itu, karena sisa Belanda mau. Tidak perlu. Berarti SSB, sisa-sisa Belanda. SSB. Berarti sangat berat ini menyandang gelar haji, Bang. Berat sekali. Tanggung jawab moralnya, tanggung jawab Allahnya ya. Nabi berapa kali melaksanakan ibadah haji? Ada nggak yang memanggil Rasul dengan kata Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Kan ini kan juga panggilan yang setahu saya hanya berlaku di Indonesia dan Malaysia. Orang Pakistan tidak ada yang haji, orang Amerika tidak ada yang haji. Hanya kita lah yang seperti itu.
Itu orang Malaysia karena ikut-ikutan dengan orang Indonesia. Karena di sana masyarakat kita banyak juga seperti itu. Sama penjajahnya. Akhirnya kita menjadi sebuah kebanggaan bahwa kalau kita sudah ke tanah suci, ya panggillah haji lah supaya mereka bangga diri dengan ibadahnya. Nah, ini tidak boleh hadir. Jadi laksanakan saja ibadah itu tanpa harus ada embel-embel untuk dipanggil haji. Biarlah Allah yang memanggil kita dengan perkataan itu dan dimuliakan. Jadi makanya itulah yang terjadi di masyarakat kita kan. Bahwa kalau ada pengantin, ini namanya sudah mulri, sudah yolo nih, haji nih. Itu haji dari haji sebenarnya itu adalah terjadinya kalau dia hajinya mabrur, maka terjadi perubahan karakter. Pada orang-orang yang melakukan haji dan hajinya mabrur. Karakternya apa? Itu karakter ibadahnya meningkat. Kalau dulu hanya sholatnya 5 waktu, maka ditambah sholat-sholat sunnahnya. Bagaimana perilakunya, menghargai orang, menghormati orang, tidak lagi menyakiti orang dengan lisannya. Itu semua perilaku haji mabrur. Itu meningkat. Bukan rohnya yang meningkat. Kadang ada aja rohnya meningkat. Sama dengan Pak Dewan ini. Saya ternyata beliau adalah Haji Kamaluddin Kadir. Saya lihat di undangannya Ardian. Saya itu ternyata beliau haji, tapi kan kita tidak pernah manggil Pak Haji Kamaluddin Kadir. Itu aplikasi salah satunya ya. Artinya kan gini, adapun kalau kita panggil orang seperti itu berarti kita hanya menghargai. Coba lihat, seluruh amal ibadah dan ibadah yang kita lakukan satu-satunya yang dipanggil dengan panggilan ibadahnya adalah haji saja. Orang yang sholat tidak pernah dipanggil, Mas Sempajang. Orang yang zakat, Musa. Ahli sholat. Ahli zakat. Haji saja, itu luar biasanya itu. Karena memang ibadahnya berat perjuangannya. Tapi orang yang umrah dapat pahala haji. Bang Dimas dengan Insan Mesra dengan Bang Maman bisa dapat pahala haji. Kalau tidur, lalu sebelum tidur dia lapaskan 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang melapaskan ini 1 kali baru tidur, kata Nabi, pahalanya haji umrah. Masya Allah. Tidak perlu butuh 20 juta. Tidak perlu. Baik, dapat pahala. Kita ke pertanyaan ini Bang Ode terkait haji arisan. Kalau haji arisan kayak gini, orang arisan itu utang atau bukan? Sebenarnya sih utang. Utang itu. Nah, kita tidak boleh, meskipun ada yang membolehkan berutang, tetapi yang penting ada kesanggupan untuk melunasinya. Persoalannya kalau kita berutang lalu kita meninggal dunia karena ajal tidak pernah kita tahu. Seperti itu. Jadi makanya banyak ulama yang tidak membolehkan seperti itu. Ada yang memakruhkan, bahkan ulama seperti Prof. Somad itu malah mengharamkan, tidak boleh lakukan haji arisan. Kalau haji pergi arisan tidak apa-apa. Kalau haji pergi arisan tidak boleh. Meskipun memang ada sebagian yang membolehkan, sebab dia punya kemampuan untuk melunasinya seperti itu. Bagaimana kalau dia menjual harta sebagiannya? Boleh, yang penting ada yang ditempati ketika dia kembali. Ada masalah. Banyak hartanya. Namanya juga panggilan. Sama yang di Polman kemarin luar biasa. Kenapa? Pak Bolu Lami minta matu Mekah. Masa mana Bolu darat nah. Panggilan. Yang kedua, Haji Bosara. Bagaimana begitu? Mabrurkah atau tidak seperti itu? Tidak bisa dikatakan orang yang seperti itu lalu dia mabrur. Bahkan kalau kita berpakaian haji itu sesungguhnya bukan yang pakai cipo-cipo. Ini yang harus kita perbaiki. Apalagi transparan. Itulah distilahkan itu. Siapa itu? Apa boleh pesawat mak gayanya kok bisa. Itulah karena kita euforianya kan. Euforianya yang kita butuhkan bukan berarti isi daripada ketika kita melaksanakan ritual haji. Coba kalau kita tawaf, itu kan tertutup semua. Tidak ada orang pakai cipo-cipo. Tertutup semua. Dan itu pendidikan di haji di situ. Ketika kita melempar, itu pendidikan. Artinya apa? Kita mampu melemparkan semua penyakit hati kita. Irinya, dengkinya, kemudian amarahnya, kikirnya, bagaimana dia menghargai orang, itu dilemparkan semua itu. Dilemparkan semua sifat-sifat jahat itu. Bisa dikatakan ini haji ini sebagai ilmu tasawuf ya. Dari betul. Reka, hakikat, kemudian tasawufnya dia sudah pada pendidikan. Ada ritual yang kita lakukan kepada Allah, bahwa yang memanggil kita, yang mengundang kita ke rumahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang sampai ke tanah suci, tapi mereka juga berteriak labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Tapi apa kata Allah ya? Siapa yang panggil kamu? Apa angkat tu sading pa nagilin ko yung liaji. Itu pada nih. Ini kesombongan yang seperti itu. Strata sosial di masyarakat beda dengan strata betul. Strata kita dengan Allah Jadi kalau kita
bagaimana? Diterima dulu. Terima dulu ya. Ya, terima dulu. Iya. Taruh dulu ya Pak Bangun sama kita. Dulu kami. Iya. Oke, Bang Ade. Jadi kalau begini, haji kan tadi barisan mungkin tidak dibolehkan. Iya. Kalau pertanyaan saya, kan ada juga haji undian. Ya. Saya undi nama Menteri Mekah. Yang Maksudnya terakhir itu Bang Ode. Iya, yang mana ini Bang? Udah bagaimana ini Bang? Jelas. Ini Iya, bagaimana diperjelas dulu. terakhir Bang Dimas. Hah? Ini kan rata-rata kuota itu di suatu daerah sekarang dikurangi. Iya. Bagaimana kalau orang Parepare mendaftar di Mamasa? Oh iya. Ini kan kalau menurut saya pribadi ya, ini kan mau naik ke tempat suci, tapi kita sudah membohongi pemerintah padahal ke Parepare kita piloki Mamasa. Iya. Kita jadi orang Mamasa di sana. Iya, iya. Bagaimana itu Oh, aturan iya. Islamnya? Iya. Oke, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Jadi Berusaha. Bang One ya, Dia Bang One. berprestasi, iya. Itu bagian daripada ikhtiar kita. Iya, iya. Iya. Kita harus dihargai. Ya, termasuk Kenapa? ini biasanya kalau di Kita, saya ya. sih di Iya. Toraja. Misalnya gini. Ini ada dari Kasih Haji di Iya. Kemenak. Saya sudah ada WA yang masuk bahwa jumlah haji untuk tahun ini itu sampai kota sekitar 4.853. Iya. Nah, itu tuh ada datanya. 4.853 orang tahun jemaah. ini. Iya. Iya. Jumlah waiting list ya sampai hari ini. Tunggu tuh daftar tunggu. Iya, daftar tunggunya. Iya. Kemudian untuk kuotanya tahun ini adalah 115 orang. Untuk Parepare. Parepare 119 11 orang. orang. Berarti Kemudian 3.000 itu lebih. berdasarkan urutan porsi. Iya. Kemudian 4 orang lansia dan 1 orang TPHD. Iya. Iya. Itu. Ya, pengalian. Kemudian kalau dia misalnya mendaftar tahun ini untuk haji, maka dia berhak menunggu 43 tahun. Itu estimasinya ya. Iya. 43 tahun itu Hitungannya. estimasi. Kalau dikali-kali. Iya. Ini dari Kasih Haji. Kebetulan yang menjabat Kasih Haji di Kemenak adalah Pak Hashim. Imam Masjid Raya. Raya Parepare. Iya. Bapak Hashim. Apa sih? Kemudian biaya perjalanan haji untuk tahun ini Iya. itu 49,8 juta. 50 juta lah. Beratkan. Iya, Ada 50 lah. 55 lo oleh-olehnya. Ya, ikan masih sudah turun ini. Turun, iya, betul. Sudah turun. Turun. Jadi ini insya mesra masyarakat Parepare tidak usah salah paham dengan pemerintah menaikkan Iya. biaya haji karena memang bukan pemerintah yang mau sebenarnya, tetapi karena memang pemerintah Arab Saudi yang regulasinya undang-undangnya menaikkan visa, menaikkan biaya hotel. Yang datang Ya. ke sana. Jadi memang kita bangsa Indonesia harus menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemarin itu 69 itu wajar saja kan? Iya. Karena melihat daripada regulasi atau undang-undang yang dari Arab Saudi yang Iya. tiba-tiba naik itu Iya, visanya. Itu Tiba-tiba global. Iya. sampai berapa travel yang jamaahnya itu tidak dapat hotel Iya. karena langsung biayanya naik. Iya. Tapi Gitu. yang kita asu ini Bang Bude aman ji travel apa yang kita Aman, asu yang travel murah itu? Ryan Menara travel. Iya. Dulu itu masih biayanya 28,850. Sekarang karena ada perubahan naik Iya. itu sampai 31 sekarang. Wih, luar biasa. Tapi saya punya prinsip begini Bang Ude. Kalau memang Allah yang panggil kita, apapun aturannya, Iya. apapun yang hal kita akan sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Iya. Nah, jadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Bang One bahwa bagaimana kalau dia ke Mamasa, ya wajar saja itu bentuk ikhtiar. Iya. Masih kecil itu kalau Bang One Indonesia Mamasa. Ada yang Filipina. Ada ya, ada ke Filipina. Yang kasus paspor coklat itu ya. Iya. Sebenarnya bukan tidak berkasus sebenarnya karena memang sebagian teman-teman di sana yang memberangkatkan haji itu karena kuota orang-orang Filipina itu tidak mencukupi. Iya. Dia kekurangan 1.000, maka dia panggil ke negara lain untuk mencukupi itu. Dia Jadi panggil ke enggak. sana. Kenapa Dia bermasalah itu hari? Bermasalah itu hari karena ada beberapa laporan dari travel yang melaporkan hal kejadian seperti ini karena mereka tidak punya jatah. Iya. Ya seperti itu. Oh, jadi istilah bagi-bagi ini. Iya, Iya, istilah begitu. iya. Artinya kan merepotkan kami orang-orang travel. Kalau mereka jatahnya lari ke Filipina, sementara kami juga menginginkan untuk jatah kota haji. Iya. Itu harus tumpang tindih sehingga itulah dia dianggap bermasalah. Iya. Padahal pemerintah Filipina sendiri itu mau mengundang, silahkan kalau ada orang Indonesia yang mau ke sana. Silakan. Berarti pemikiran negatifnya Bang One bakal ya kalasi gitu Ada, sebenarnya bukan tidak. ya. Iya. Bukan. Berprinsip Itu- positif itu- saja itu- kalau itu saat bentuk- itu bentuk ikhtiar. ikhtiar. iya, kalau syahadatnya bagus, sholatnya bagus, Iya. zakatnya Kalau bagus, tidak, pasti dipanggil. Pasti dibantu. Bahasa lain nadalin atau weh. Iya. Kalau Allah yang panggil sama Kalau saya lagi. seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya. Ya rezekinya orang. Rezekinya orang. Dipanggil memang orang, dipanggil memang orang tahu. Ah. Iya. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya. Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Tidak sempat Pak Aldi hadang kini Pak Ustaz. Oh iya. Di radio. Oh, Iya. saya Sudah lewat itu di Pengaparan 5 tadi Pak Aldi ya. sudah sahur Pak Bangun udah berangkat. Iya, ai. Iya. Silakan Pak Aldi. Silakan Pak Aldi. Ya, pertanyaannya tidak terlalu berat juga, ringan-ringan. Ya, Iya. boleh. Ini biasa kalau ada tim Sepai Ramadan, Ya. Ah, saya perhatikan nama-namanya di situ. Ah. Ada namanya Al Ustaz, Andre Gurutta, Iya. Kiai Haji. Al Mukarram, Al Ah. Mukarram. Pengen Ya, gelar. biasa gimana? kan? Gelar-gelar ya. Iya. Dulunya tahun Mirip-mirip lalu. Haji. Ya, tahun lalu tertulis itu Al Ustaz. Iya. Seseorang mubalik itu. Setelah jadi pimpinan pondok pesantren, tertulis itu Kiai Haji Siap Iya. misalnya. Iya, iya, iya. Apakah ini setelah jadi pimpinan pondok berhubungnya namanya menjadi apakah harus? apa di depannya Oh, Kiai iya. Haji? Siapa saja yang berhak menggelar, menyandang Apa gelar ini? itu? Dijelaskan Iya. Ustaz ini. Kan banyak sekali di situ titel Iya. yang di belakang itu titel agama. Seperti yang saya bilang tadi, Andre Gurutta, Kiai Haji, Iya. Ustaz. Nah, belum lagi ini banyak juga yang tanyakan ini. Kiai. Apa itu LC? Pak Kiai ya. Ya. Kan biasa kalau di apa itu SAG, SPD, Ya, Iya. ya, ya. Kalau itu gelar akademik, itu gelar formal. SMA. Iya. Termasuk Ya, itu kan. saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Itu gelar menarik ini Bang. Iya. Itu kan gelar formal itu kan dapat ada masalah. Nggak Yang masalah. yang Kiai Ah, Haji, Kiai Kiai. Nah Andre ini Gurutta, Al Andre Mukarram. Gurutta. Nah, gini kan, ada perbedaan yang mencolok antara kita di Sulawesi dengan di Jawa. Iya. Di Jawa itu adalah memang notabene adalah kiai. Kalau kita di sini juga dulu pakai kiai gelarnya, Iya. bahwa makna dari sini yang paling tinggi sesungguhnya ada ulama. Jadi Ulama. ulama itu sudah tentu kiai, kiai itu belum tentu ulama. Kalau Jadi Kiai belum tentu ulama. Kalau kiai belum ulama tentu ulama. Kalau ulama sudah tentu kiai. sudah lebih di atas seperti Iya. ulama ya. Iya, jadi ulama itu dia menguasai beberapa bidang ilmu termasuk mantiknya, balagahnya, arudinya, kemudian faraidnya, kemudian bahasa Arabnya, tafsir, kemudian Iya. asbabul wurud, asbabul nusul Al-Qur'an, dia kuasai semua itu. Dia kuasai semua itu. Termasuk Bahkan pengendalian- ekonominya. pengendalian emosinya Iya, juga ya? Dia kuasai. Itulah ulama ya. Kemudian kalau kiai itu enggak. Kiai itu sekarang ada namanya pendidikan kader ulama. Kader. Jadi ketika dia keluar, dia sudah bisa jadi kiai. Kayak di Sengkang itu Iya. ada namanya mahat ya, mahatnya itu perguruan tingginya. Kalau dia sudah lulus di situ, maka dia sudah dapat gelar KM, Kiai Muda. Kiai muda. Iya, Kiai iya, Muda. iya. Artinya dia sudah matang dalam kitab gundulnya, bahasa Arabnya sudah bisa. Tapi dalam untuk berfatwa itu masih dibutuhkan ilmu yang tertentu. Iya, iya. Nah, jadi belum kalau ustadz itu umum, ustadz itu sama dengan guru. Iya, 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 iya. Ustadz guru. Jadi kalau kita seperti ini, Panggil. radio Mesra, operasinya itu ustadz. Ustaz Bro Didi. Iya. Ah, iya, iya, iya. Ustadz Ustaz Jadi, ini. jadi Yang Ustadz penting itu kita- yang memberikan Iya. satu ilmu kepada orang, Iya. pendidikan, nah, gitu. Kemudian kalau Andre Gurutta, inilah membedakan. Iya. Jadi makanya dulu sepakat ulama kita di sini adalah jangan pakai kiai, tapi Andre Gurutta. Nah, itu dan dibugiskan, dikultuskan itu menghargai orang-orang yang memiliki pemahaman dan ilmu agama yang tinggi, itu disebut Iya. dengan Andre Gurutta. Jam terbangnya Nah, jam tinggi. terbang tinggi. Iya. Ya, Kemudian- saya sempat dapat itu Pak Bajak dulu kan Kiai Andre Haji Gurutta. Pak Bajak Iya, sekarang iya, iya. dipanggilnya Andre Gurutta. Andre Andre Gurutta. Iya, dirubah itu. Iya. Nah, kalau di sana di Jawa enggak lagi, sekarang sudah dari keturunan kiai itu bisa dipanggil Cak. Iya, Cak. Oh Cak iya, iya. Iming. Cak Iming. Gitu. Cak Bagus, Cak Cak Nur, Mama. ya. Cak Mama. Iya. Cak Bagus gitu. Iya, kan, iya, gitu. iya. Iya, iya. Iya. Cak Karu, Jadi- Cak Tio. Cak Dimas. Cak Iya. Kan Cak Iya, begitu, Cak. ya. Iya, betul. Di Jombang itu banyak, Cak. Banyak. Iya. Nah, kalau keturunan langsung kiai lagi itu biasa dipanggil Gus. Iya. Gus itu sudah kiai. Gus. Jadi panggilan kiai mereka itu di sana di Jawa bukan lagi kiai tapi Gus. Iya. Kiai ini. Ah, Cuma Gus ada hanya di Dur, depan. Gus Dur, Gus, ya. Gus Baha, Gus itu Baha. kiai semua, ya. Berarti- Itu lebih mengkhusus lagi kepada yang di Jawa. Jadi kalau secara umum nasional itu adalah kiai, Iya, iya. tapi kedaerahan itu bersifat tradisional itulah Cak atau Gus atau Iya. Andre Gurutta. Nah, Tapi gitu. dia tingkatannya berada di Nah, bawah yang jadi, ulama. yang jadi Iya. persoalan apakah dia kalau dia memimpin pondok apa sudah langsung kiai? Iya, Andre Iya, Gurutta. idealnya yang harus memimpin ya. Saya tidak mengatakan Iya. kalau dia memimpin pondok harus kiai, tetapi saya Ideal. katakan idealnya. Idealnya benar. Idealnya. Iya. Kalau mau jadi pimpinan pondok, memimpin pondok itu memang harus kiai. Minimal. Minimal begitu harus kiai dulu. Iya, paham betul tentang Jangan nanti ada pondoknya baru jadi kiai. Iya, iya, iya. Beda iya, itu. iya. Beda itu. Benar. Sebab kalau dia sudah kiai berarti dia sudah menempuh ilmu Iya. tentang kiainya, ilmu tentang bagaimana mengembangkan pesantren, Iya. ilmu tentang bagaimana bahasa Arabnya. Karena itu yang dipertanyakan semua kalau Agar kiai. dia paham apa itu bengkel Iya. pesantren sebenarnya. Iya, backgroundnya. Iya. Jadi makanya
ulama-ulama itu, ya ulama-ulama karismatik itu sebenarnya tidak keluar dari pondok, dia berada di situ, jaga gawang, ya. Dialah mendidik santrinya di dalam, nanti santri itu yang keluar sebagai bentuk pengejawantahan daripada ilmunya. Menjadi KM tadi itu jadi mudah. Jadi bukan dia yang terjun langsung. Bukan turun. Apalagi pasang-pasang baliho. Iya. Tetapi santrinya yang keluar dakwah, dia jadi imam, seperti itu. Kalau dikenal, oh di mana santrinya, nantinya oh di sini. Nanti siapa kiainya di sana. Jadi kiai itu bagusnya memang kalau kiai itu yang paling bagus sesungguhnya dia berada di pondok. Membina ya. Mencari generasi pelanjut agar Islam bisa. Adapun kalau dia keluar itu hanya dalam bentuk silaturahmi. Itu paling afdal dan paling ideal seperti itu. Sebab kita khawatirkan jangan sampai ulama-ulama kita tidak dihargai. Iya. Ini kan bahaya kan kalau begitu. Ulama-ulama kita diteriaki, mendekati kiamat itu kalau begitu. Kiwamud dunia bi arba'in. Ada 4 yang menegakkan dunia ini. Salah satu di antaranya al ilmul ulama, ilmunya ulama. Kalau ilmu ulama hilang, ini yang parah. Berarti tugasnya tadi di pesantren ini untuk menurunkan ilmu ulama. Menurunkan ilmu ulama itu. Jadi itu tugasnya itu ulama itu di pesantren. Iya. Baiknya. Tapi kalau diundang keluar untuk ceramah, tidak ada masalah, boleh. Sekali dia boleh. Iya. Saya ingat ketika Andre Guruta kalau yang modal ya, ketika beliau ada tetangganya yang mengundang beliau untuk hakikah. Lalu datang, oke, uang ini diundang untuk hakikah besok di rumah jam 10. Kata Andre Guruta, oke siap. Nanti saya datang insya Allah. Beliau katakan gitu. Terus tiba-tiba 5 menit kemudian datang lagi dari panggilan Pak Gubernur H. Amiruddin waktu itu. Pak Kiai diundang besok ke Makassar, baca doa rumah jabatan Pak Gubernur. Bilang, iya lo tahu Iya. Dia hanya bilang begitu. Duluan orang ada cara besok. Bilang ini Pak Gubernur, biar siapa? Duluan orang. Coba bayangkan itu. Konsistennya itu dalam dakwah. Berarti dia melihat orang bukan dari derajat secara dia tidak pernah melihat bahwa siapa yang memanggil dia. Kalau dia di belakang Ki. Itu guru tak begitu. Oh, tidak, saya lebih duluan di sini. Kita sekarang tidak. Aku kacau abakku. Kalau mana apa aja jadi naik enggak telepon aku kawan. Itu prinsip dalam dakwah. Siapa yang duluan itu Mi? Siapa duluan itu Mi? Adapun kita bisa cancel kalau kita sudah memberitahukan. Konfirmasi. Tapi saya tidak mau terima nunta. Tapi karena sudah duluan. Tapi sampai hari ini belum konfirmasi. Tapi kalau kita mau ya silahkan menunggu kita. Tapi ini yang hilang Bang Ude. Ulama kiai seperti ini maunya kiai karismatik seperti ini maunya dikadarkan lagi. Kenapa banyak pesantren tidak berkembang karena tidak ada kiainya. Itu saja. Mudah-mudahan ini ada ketokohan di dalamnya. Ketokohannya ya. Mudah-mudahan ada bisa menurunkan pesantren-pesantren kiai yang lebih berkarismatik lagi. Bedanya. Iya. Cita-cita Kang Sikri. Iya. Bedanya kita itu di Indonesia di Sulawesi dengan di Jawa. Di Jawa itu kalau ada kiai lalu dia melihat santrinya, ini cerdas ini, pintar ini. Maka dia kasih nikah dengan anaknya. Kenapa? Kan dia pewaris nanti. Iya yang mencari bibit unggul. Mencari bibit unggul. Oke, silakan. Ya, baik, silakan yang mau bergabung lewat telepon. Sebelumnya kita menyapa dulu pendengar kita yang ada di Malaysia. Alhamdulillah. Ada Rais Mudin. Terus kemudian Pak Amri yang ada di Menro. Oh, di Menro ya. Beliau setia mendengarkan katanya. Iya, Masjid Menro. Oke. Iya, aktif juga mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Pak. Tapi saya dari Lanyar ini. Oh, Lanyar. Silakan dari Lanyar. Pacuan kuda, ya. Iya. Ini saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya. Kan tadi malam saya terlambat salat Isya. Oh iya, 1 rakaat. Oke. Kan salat Isya itu 4 rakaat, tapi pas saya datang orang sudah salat 1 rakaat. Iya. Tapi sudah membaca 1 rakaat surat Al-Fatihah. Iya. Dan langsung ruku. Jadi saya pun langsung ikut ruku. Waktunya itu, tapi saya belum membaca surat Al-Fatihah. Apakah itu sah? Saya tidak melakukan salat. Saya tidak melakukan salat 1 rakaat lagi. Karena biasanya kan saya lihat orang melakukan salat 1 rakaat pada saat orang itu sudah ruku, tapi dia terlambat
kan orang sudah membaca Al-Fatihah. Iya. Oke. Jadi sudah itu orang berdiri ambil 2 rakaat. Iya. Saya juga berdiri. Oh. Tapi saya tidak melakukan 1 rakaat lagi pada saat sudah 4 rakaat itu. Yang saya tanyakan apakah salat saya itu sah? Tapi saya tidak membaca surat Al-Fatihah. Kan pernah Pak Ustaz berkata pada saat waktu salat kita itu tidak sah salatnya orang kalau tidak membaca salat. Baik Pak, baik. Masih ada pertanyaan lain Pak, dimengerti ini masalah masbuk. Itu Pak Ustaz. Apakah salat saya itu sah? Insyaallah. Baik, terima kasih Pak ya. Makasih yang ada lagi. Iya. Pertanyaan lainnya mungkin begini Bang Ude. Dari masjid Di mana batasnya itu dianggap kita masuk 1 rakaat? Iya, mengikuti. Apakah Al-Fatihahnya selesai atau di rukunya selesai? Di mana batasnya? Iya, yang disebut tadi ini ada yang sampaikan bahwa tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Itu memang ada dalil yang mengatakan la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu bacaan wajib. Tapi kita bukan masuk di situ karena kita makmum. Ya, meskipun makmum juga itu adalah membaca Al-Fatihah setelah dia bertakmin. Amin pada saat olah dalin. Makanya itu imam memberi kesempatan kepada makmum di belakang untuk baca Al-Fatihah. Itu dibahas dalam kitab Durratun Nasihin. Makanya ada jeda di situ Ada Ada jeda. Adapun yang kalau tidak mau baca berarti bacanya sudah diwakilkan kepada imam. Itu pun juga sah. Nah, sekarang batas kita masbuk. Batas masbuk kita itu bukan di Al-Fatihah. Batas masbuk kita itu digerakkan sholat. Titik mana itu Bang? Titik pada saat dia ruku. Kalau kita ketinggalan ruku, orang sudah ruku, tapi kita baru datang langsung sujud, kita kehilangan 1 rakaat itu. Ruku. Jadi harus ikuti rukunya dulu. Harus ikuti rukunya. Kalau sementara ruku masih bisa. Kalau sementara ruku kita sementara orang sudah baca Al-Fatihah kan, selesai. Baru rakaat pertama ini kita datang. Dia sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surah. Tiba-tiba kita langsung masuk takbir. Orang sudah ruku, kita langsung takbir, Allahu Akbar, takbir dulu baru ruku. Berarti kita tidak ketinggalan itu situ. Berarti masih dapat rakaat itu. Sah sholatnya meskipun tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia terlambat. Dia terlambat. Saya agak pernah dengar yang dibilang Bapak ini katanya untuk batas mabuk itu ketika dia ruku dan kita masih sempat membaca Al-Fatihah itu masih dihitung. Tapi kalau kita tidak sempat baca Al-Fatihah, dia harus berdiri lagi untuk penyempurnaan rakaat. Artinya dia takbir saja. Kalau orang sudah ruku, takbir saja. Allahu Akbar. Bersedekap dulu, sudah itu langsung ruku. Karena dapat di situ. Kecuali kalau dia tidak dapat ruku, maka dia ketinggalan 1 rakaat. Dia hanya dapat sujud saja. Jadi kalau dia dapat bangkit dari ruku, itu sudah terhitung dia terlambat. Berarti dia kehilangan 1 rakaat. Di situ. Ruku ukurannya, tolak ukurnya. Ruku dengan sujud ukurannya di situ. Bukan bacaan sholat ya. Kalau bacaan sholat itu yang wajibnya kan Al-Fatihah. Tapi kalau dia sempat baca Al-Fatihah, meskipun tidak sampai, dia hanya sampai ghairil maghdubi alaihim, tiba-tiba langsung ruku orang, ya ikut ruku. Jangan sempurnakan. Tapi kalau untuk masbuk posisi sujud tetap takbir. Tetap takbir. Takbir niat langsung sujud. Langsung sujud. Jangan menunggu. Menunggu. Apa engkau biasa tajang Pak Ustaz jujur saya biasa menunggu berdiri dulu baru masuk di situ. Sebenarnya tidak perlu. Jadi itu pahala salat berjamaah kan berbanding dalam Sahih Bukhari Muslim itu berbanding antara 27 dengan berbanding 1. Makanya itu ketika kita apapun gerakan yang kita dapat dalam sholat ketika kita masbuk, maka itulah kita ikuti. Meskipun hanya salam terakhir, maka itu dianggap berjamaah. Begitu kita duduk, langsung salam orang. Tapi kita sudah takbir kan, sudah ikut. Maka begitu salam, kita langsung duduk dan langsung salam, maka kita ikut berjamaah namanya. Terhitung pahala jamaah. Ini juga perlu diingatkan karena jujur ya, memang seperti itu. Saya pun amati seperti itu. Biasa. Karena kita menunggu ya. Kita aja ngijol. Kenapa? Cari amannya. Aja. Mungkin ini supaya makannya bilang kan. Karena namanya imam, akan ada imamnya kita mengikuti. Kita mari kalau nanti sujud ke bawah itu asli. Itu boleh karena itu biasa bikin kita berangan-angan. Makanya kita langsung ikut. Sekali lagi artinya apapun yang Anda dapatkan langsung lakukan supaya mendapatkan pahala. Gerakan sholat itu. Seperti itu karena kan imam. Boleh saya bertanya lagi ini? Silakan. Asal jangan matematika ya. Kalau misalnya kita masbuk ini Bang Ude, tapi kita tidak dapat imamnya, bolehkah kita ikut di jamaah yang di belakang? Boleh. Untuk mengejar pahalanya itu? Boleh. Makanya tidak boleh dalam satu masjid ada 2 imam. Jangan doy. Dia sementara selesai orang sholat maghrib atau sholat isya, tapi ada orang yang terlambat ambil 2 rakaat.
Kita langsung mau sholat juga. Mengikut sama itu. Artinya kita mau memisahkan diri, Iya, tidak iya. boleh. Kita mengikut saja kepada orang yang lagi masbuk juga itu. Meskipun itu masbuk kita ikuti Iya, meskipun juga. itu masbuk. Kita berjamaah juga namanya. Iya. Kita berjamaah. Betul itu. Ya, Tidak ada dua caranya matahari. Bang Ude, mungkin Iya. diperjelas saja Iya. caranya. Kalau misalnya kita terlambat, ada yang masbuk yang 2 rakaat terlambat juga, tapi dia masih ada 2 rakaat dia sisa, maka kita begitu masuk langsung ikut sama dia. Ikut sama gerakannya, dia, ikut gerakannya. iya, ikut sholatnya. Iya. Apakah menepuk pundaknya ataukah dia hanya langsung bertakbir di belakangnya Allahu Akbar, maka dia sudah paham, oh ada orang ikut di belakang. Iya, gitu. Micau kayak Bang Ude abang ke Purwitaku pasti kira ya, sudah beberapa tahun yang lalu pas ditepuk gini. Nasa yang ke tanah. Tidak sedih. Iya. Iya, tidak siap Ya. itu. Oke. Silakan Pak Mamang, kita kembali ke haji dan umrah. Iya, betul. Terkait dengan haji dan umrah ini kan, nah kalau tadi itu kan kota haji tadi Bang Ude ya. Iya. Nah, kalau kota umrah itu ada batasan juga ya Tidak. kira-kira? Kalau umrah itu ya tidak ada kota batasan sebenarnya. Jadi mau lebih banyak lebih bagus, karena kita sebenarnya membantu masyarakat untuk memberangkatkan dia melaksanakan ibadah haji. Iya. Ibadah umrah ya. Kita membantu. Jadi sekarang itu yang marak itu yang banyak adalah melaksanakan umrah. Iya. Kalau travel yang saya tempati itu bisa umrah berkali-kali itu. Kalau sebelum Nah, batasan bulan mungkin haji, maksudnya Bang Mamang ini Iya. batasan dari Arab Saudi ada batasan, kalau haji kan dibatasi sekian tahun berangkat sekian. Batasannya itu sebenarnya dari per travel, karena tergantung pesan tiket di Lion misalnya itu kan tidak sama. Jadi dia sudah membooking pesawat tempat. misalnya ada 5 travel, Iya. berarti saya ambil kuota misalnya 40, Iya. maka kita faknya itu 40 saja, tidak boleh lewat. Kapan lewat itu berarti kita ambil kuotanya orang lain. Kalau misalnya dalam travel kita misalnya satu travel itu memesan satu pesawat, Iya. 450, dia semua tidak ada masalah, dia booking. Iya. Kalau begitu disiasati saja Pak Dimas, kita pergi ke sana sebelum Ramadan, kita tinggal di sana sampai haji. Anda boleh. Anda boleh ya? Anda boleh sekarang. Iya. Dulu diperbolehkan itu sampai 3 bulan di sana. Iya. Tapi mutawif ya membimbing. Sekarang tidak boleh lagi. Jadi harus diperiksa setiap paspornya sudah masuk ke daluarsanya, dia harus kembali. Dan seluruh penduduk yang bukan penduduk tempatan, maksudnya bukan penduduk asli di sana itu kembali, apalagi kalau musim haji. Iya. Itu ketat sekali. Berarti bersyukurlah kalau kita punya sahabat orang di sana, tinggal di rumahku Bang. Ada keluarga. Iya. Bisa saja. Tinggal di situ dia. Bisa kalau Bang Mama misalnya punya keluarga di sana, Iya. dia tidak ikut haji di sini. Iya. Tapi dia hanya berangkat dengan meski berangkat tapi dia pakai visa haji. Bisa aja. Visa haji sama keluarganya. Iya. Di situ. Tinggal di keluarga di sana. Tinggal di keluarga. Kalau tidak dapat visa haji tidak bisa. Kalau hanya kunjungan biasa tidak bisa. Iya. Jadi tidak ada kunjungan biasa pada saat pelaksanaan ibadah. Harus ada visa haji. Harus ada visa Iya. haji. Begitulah cara Allah kalau memanggil kita betul-betul. Ada saja jalan. Ada jalan. Iya. Imam-imam kita kan tidak pernah berpikir bahwasanya umrah. Iya. Tapi ada jalan yang diberikan oleh Allah melalui pemerintah Kota Parepare. Iya. Alhamdulillah mereka ya sudah ratusan itu berangkat ke tanah suci. Ya, alhamdulillah mereka sudah dapat umrah dan boleh jadi mereka mendapatkan pahala haji di sisi Allah. Ada juga yang berangkat haji berkali-kali nih. Ada biasa teman kita berdiskusi. Ini. Daripada berkali-kali naik haji, mending itu uang yang banyak kusumbangkan sama orang fakir. Ada kisah Bagaimana, begini. Bang Maman dengan Bro DJ ini sama mesra bahwa ketika ada orang yang berangkat ke tanah suci, lihat dia suami istri. Iya. Kisah ini dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad masalah haji. Iya. Saya ingin berangkat ke tanah suci. Tiba-tiba kata istrinya, abang ini uang kita, ONH kita, besok kita store ya. Oke, kita sama-sama berangkat haji tahun ini. Lalu istrinya ini tiba-tiba punya keinginan untuk makan daging. Iya. Saya mau sekali makan daging. Abang, tolong carikan saya. Akhirnya dicarikan. Iya. Keliling tidak dapat. Akhirnya pulang ke rumahnya. Ternyata ada tetangganya bau wangi daging yang dimasak sangat harum sekali, dan itu sempat dia tercium. Lalu dia datang ke tetangganya. Begitu pada maghrib dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, sudikah ibu memberi saya daging malam ini karena istri saya kepengen sekali makan daging. Cinala dikasih. Iya. Pala bakal jolo cedekmu. Iya. Pala bakal. Apa kata orang tua itu? Pak, daging ini haram untuk bapak, tapi halal untuk kami. Bapak ikut jadi kanan Bang Ude. Loh,
Kata orang yang berangkat tanah suci, tetangganya, kenapa bisa Bu? Halal untuk ibu, haram untuk saya. Dia bilang, enggak, begini. Halal untuk saya, haram untuk bapak. Kami ini orang miskin. Daging itu, daging tidak halal. Maksudnya, bangkai yang kami dapat di jalan, lalu kami ambil. Karena tidak ada yang bisa lagi kami makan kecuali daging itu. Tapi bangkai itu kan haram untuk bapak. Haram untuk bapak. Kenapa? Karena bapak mampu beli daging yang bagus. Saya tidak punya uang untuk beli itu. Saya fakir miskin. Jadi ini bangkai diterkam oleh harimau, saya dapat. Jadi saya ambil. Dia sudah mati. Kata orang yang berangkat ke tanah suci, dia mulai berpikir, aduh, alangkah naifnya saya. Kalau saya berangkat ke tanah suci, lalu tiba-tiba ada tetangga saya yang tidak, harus makan daging haram hari malam ini, makan daging bangkai. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia sampaikan kepada istrinya, Ibu, ini kalau kita berangkat haji besok, tidak kasihan kah? Ada tetangga yang malam ini akan makan bangkai. Saya malu berangkat ke tanah suci sementara ada tetangga kita makin miskin. Kata istrinya, terus bagaimana bang? Gini aja, ambillah itu ONH-mu, kita serahkan kepada fakir miskin itu. Urungkanlah niat kita berangkat haji untuk tahun ini. Biarlah kita sedekahkan dulu. Jadi dia bawalah itu. Lalu urungkan jana tuh benena, akan asang benena. Ala ni duit dulu. Cuma na beneta ini. Coba na benena kita. Agak mana pikir itu surga dunia itu. Perhiasan paling terindah. Bini cuma na beneta kalau dia ada. Perhiasan terindah. Karena yang pergi pasir. Iya. Panggil berat lagi ya, Ling. Luar biasa istrinya orang ya. Istri yang soleha. Dia bilang, ambillah kasih. Dia sampai di depan pintu. Jadi ini niatnya orang. Sampai di depan pintu dia bawa ONH-nya. Lalu dia berniat kepada Allah, ya Allah, hajiku tidak sampai ke Baitullah. Hajiku hanya sampai di depan gerbang pintu fakir miskin ini ya Allah. Setelah itu berniat, lalu ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, sudah haram itu daging kita makan. Kenapa? Ya ambil ini ONH saya, beli pakai daging yang segar. Kita makan bersama. Dia bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ternyata orang yang berangkat ke tanah suci waktu itu yang tawaf di Mekah itu berapa? 600.000 orang yang tawaf ke tanah suci. Dan tidak ada satu hajinya diterima oleh Allah kecuali satu orang saja. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Karena itu saja akhirnya satu orang yang diterima hajinya mewakili 600.000 orang itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Di sini kuncinya hati kita, Bang. Jadi dalam sejarah itu tidak ada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Karena memang Nabi sudah katakan, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Tapi insya mesra bahwa Bang Dimas dengan Bang Maman lihat itu baik-baik bahwa Allah cinta ketika kita tahajud, Allah cinta ketika kita sholat duha, Allah cinta ketika kita ibadah dan puasa, zikir, baca Quran, Allah senang. Tapi apa yang paling disenangi oleh Allah adalah sedekahmu. Itu yang membuat Allah tersenyum kepada kita ketika kita mampu bersedekah kepada orang. Sedekah ikhlas. Makanya itu wajannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan kepada orang-orang muttaqin. Surga itu lebarnya seperti langit dengan bumi. Untuk siapa mereka? Untuk orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina linnas. Salah satu di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i, orang yang bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu orang yang bisa menyerahkan sebagian hartanya kepada fakir yang mampu memberi ya. Yang kedua, orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Bagaimana cara merasa cukup? Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling hebat itu. Kalau kita berpikir kaya, tidak ada yang kaya sebenarnya. Tidak ada yang kaya. Siapa yang kaya? Orang kaya itu yang bisa pasti kekurangan. Luar biasa. Iya, mudah-mudahan bisa dimengerti semua makna hari ini. Yang jelas intinya haji dan umroh itu adalah keikhlasan kita. Bagaimana kita bisa menyempurnakan yang 4 ini, kemudian kita akan dipanggil sendiri dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lihat dulu di masih ada 4 menit waktu kita ya. Boleh, terima dulu satu. Mungkin Bang Unet bisa langsung ke pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum. Langsung pertanyaan kita. Langsung ke pertanyaan Bang Unet. Kan pemerintah kita itu menaikkan imam-imam umroh ya. Alhamdulillah. Kan umroh uang APBD, uang anggaran daerah ya. Ya pertanyaan saya, ini kan masyarakat yang membayar PBB larinya ke APBD. Apakah masyarakat itu sudah bersedekah untuk imam-imam yang naik umroh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini antara zakat dengan sedekah.
Iya. Pajak. Iya, pajak. Pemerintah Pajak menggunakan dan uang sedekah. pajak. Iya. Saya dapat WA itu banyak sekali itu model-model pertanyaan apa bedanya zakat dengan pajak. Aduh. Iya. Baru miris bacanya juga. Sebenarnya kan ini keikhlasan kita. Ini kan ikhlas. gini. Iya. Kalau bentuk sedekah seperti ini memang boleh. Iya. Sama kayak gini. Saya meninggal orang tua, lalu saya bersedekah atas nama orang tua. Apakah berapa pahalanya? Ada 3 pahala yang didapat. Untuk orang tua ya. Ada 3 yang didapat ya. Bagi anak yang bersedekah misalnya atas nama orang tuanya, misalnya ke masjid atas nama almarhum ini. Pertama, dapat pahala adalah pahala sedekah untuk orang tuanya. Yang kedua, dapat pahala sedekah untuk dirinya dengan keluarganya. Dan yang ketiga, dia diberikan oleh Allah sebagai dicap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. APBD dengan umrah imam-imam. Iya. Dulu kan tidak ada begini. Iya. Tidak ada begitu. Nanti pemerintahan tahun ini alhamdulillah ada. Inovasi. Berarti inilah inisiatifnya adalah wali kota, pemerintah Kota Parepare. Lalu kalau kita katakan uang pajak itu, apakah mereka juga ikut bersedekah? Iya jelas, karena itu uang yang diberikan untuk di samping pembangunan fisik untuk wilayah Kota Parepare, tapi ingat ada juga namanya pembangunan yang namanya non fisik. Itu tidak mengambil hak orang lain ya. Mungkin maksudnya bangunnya seperti itu. Tidak mengambil. Iya. Kalau saya sih berpikir begini saja, ini mungkin Allah ingin mengabulkan niat orang yang ingin ke tanah suci dengan menggerakkan hati wali kota. Iya begitu. Doanya sebenarnya. Apalagi wali kota ini sekarang luar biasa sekali. Seperti itu. Iya. Jadi kan semua bisa saja terjadi. Jadi kita tetap ya berpositif thinking lah. Mudah-mudahan nih wali kota kita bisa jadi 01 di Sulsel. Iya. Baik Bang Ude. Closing Bang Ude 1 menit. Baik, Isa Mesra, saya ulang kembali bahwa sebentar malam kita beribadah pada malam yang ke-8 di bulan Ramadan, berarti 7 puasa kita sudah tuntaskan. Dan siapa yang beribadah sebentar malam insya Allah dapat fadilah, yakni seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengenai persoalan haji itu kata Nabi, ada orang yang berangkat ke tanah suci haji berangkat tidak haji kembali. Golongan yang kedua, haji berangkat tidak haji berangkat tapi haji kembali. Golongan yang ketiga, tidak haji berangkat tidak haji kembali. Dan golongan yang keempat, haji berangkat haji kembali. Ketika dia berangkat tidak haji tapi haji kembali, itu maknanya waktu di kampung halamannya tidak sholat. Jadi begitu pulang dari tanah suci sempurna sholatnya 5 waktu. Lalu yang kedua, dia berangkat haji tapi tidak haji kembali. Rajin sholat di waktu di kampung halaman, tapi begitu pulang dari tanah suci berhenti sholat. Berarti inilah orang yang tidak diterima hajinya oleh Allah. Yang tertolak adalah berangkat tidak haji, kembali tidak haji. Itu tadi masalah lampe waktu Allah di mana haji, di sana boleh Makkah masalah ponco nih. Semakin tinggi roknya bukan lagi derajatnya. Iya. Kemudian yang keempat ini haji mabrur, haji berangkat, haji kembali. Baik, insyaallah inilah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude untuk hari ini dan program ini bisa disimak di YouTube Radio Mesra Kota Parepare dan besok di pukul 6. Sampai di sini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musiknya, mesra juga informasinya. 102,8 Radio Mesra itu namanya.